Diklat yang saya ikuti tentang pembelajaran mendalam, materi saya itu dari BPMP Bapak Ibu Penjamin Mutu yang kita koreksi Bapak Ibu. Ya, semoga nanti visi, misi dan tujuan MAN 3 kita koreksi. Tepuk tangan Bapak Ibu untuk sekolah kita. Terima kasih Bapak Ibu semuanya tentu saja yang membantu selama ini. Visi itu adalah gambaran ideal masa depan Bapak Ibu ya. Berarti jangka panjang ya, jangka yang sangat lama Bapak Ibu ya. Mungkin 10 tahun, mungkin 5 tahun monggo ya. Itu tergantung kita ya. Visi diturunkan ke misi, misi diturunkan ke tujuan. Pertama Bapak Ibu harus memahami kerangka PM yang 8, 3, 3, 4. Utamanya yang profil lulusan. Kita juga harus meninjau lagi yang lain, yaitu tentang prinsip, pengalaman belajar dan kerangka pembelajaran. Ya 8, 3, 3, 4. Terus selanjutnya menyelaraskan visi. Nah, ciri-ciri visi yang selaras dengan PM. Visi yang kita rumuskan itu nanti harusnya mengintegrasikan prinsip PM. Prinsip PM apa Bapak Ibu? Ada 3 prinsip PM Bapak Ibu menapa? Berkesadaran, bermakna, luar biasa, gua ini keren, gua ini semangat, oke. 21 dan relevansi kontekstual. Keterampilan abad 21 ada apa saja Bapak Ibu? Kalau tidak salah 4C ya dia. Ada komunikatif, kolaboratif, apalagi Bapak Ibu? Kreatif, misalnya apalagi sihnya? Critical thinking. Dengan PM itu apa? Mendorong praktek pedagogik ya. Praktek pedagogik itu adalah bagaimana cara kita mengelola pembelajaran kita dengan berbagai macam strategi, model, metode, media dan sebagainya. Kemudian mengintegrasikan teknologi digital. Ini mau tidak mau Bapak Ibu. Keempat adalah menyelaraskan tujuan. Jadi setelah memahami konsep PM, menyelaraskan visi, menyelaraskan misi, menyelaraskan tujuan. Tadi ini Bapak ya, dan mencerminkan pengalaman belajar yang mendalam serta dampak nyata pada peserta didik. Nah, ciri-ciri tujuan yang selaras dengan PM itu seperti apa? Yang pertama itu mengukur proses dan hasil pembelajaran. Jadi harus ada ukuran dari measurable tadi di Bapak Ibu. Terus berfokus pada kompetensi holistik. Holistik berarti menyeluruh Bapak Ibu, meliputi olah pikir, olah hati, olah rasa dan olah raga. Bergerak secara fisik. Anak-anak bergerak secara fikir namanya juga olahraga. Jadi Bapak Ibu seperti itu relevan dengan kebutuhan lokal. Nah, jadi yang kehidupan anak-anak kita di mana ya visi yang kita optimalkan. PBL juga bisa, berbasis proyek juga bisa, ya seperti itu Bapak Ibu. Kemudian membangun lingkungan belajar yang menggembirakan melalui kolaborasi dengan masyarakat dan teknologi digital. Nah ini rumusan tujuannya Bapak Ibu. Pada akhir semester 2025, 85% peserta didik mampu mengaplikasikan konsep dalam proyek bermakna yang meningkatkan kreativitas dan kemandirian. Jadi saya pun setelah saya diklat PM ini, saya banyak belajar, baca dan sebagainya. Oh ternyata seperti ini yang dimaksudkan. Ya insya Allah kalau dengan contoh seperti ini saya kira Bapak Ibu langsung bisa memahami bagaimana agar kita itu merasa memiliki visi, misi dan tujuan yang sudah kita lakukan. Yaitu yang pertama kita harus sadar bahwa visi, misi, tujuan sekolah kita itu bukan formalitas. Paling disusun bayoban. Tidak Bapak Ibu. Tapi kita harus punya bahwa itu nanti akan kita lakukan. Terus kemudian budayakan budaya visi, misi, tujuan itu yang kuat akan mendukung implementasi pembelajaran bermakna. Jadi kalau kita sudah membudayakan visi, misi, tujuan di dalam pelaksanaan sehari-hari, program, kegiatan, apapun yang kita lakukan dasarnya itu, insya Allah nanti akan berdampak sangat luar biasa kepada implementasi pembelajaran mendalam. Semua pihak, warga, satuan pendidikan, alhamdulillah sudah dicetak sekarang di banner besar, di kelas juga sudah ada. Minimal visi misi itu dibacakan dari pusat info terus ditirukan ke semua anak. Itu ada, sampai seperti itu ada. Karena kadang itu ditanyakan dengan cara apa sekolah ini mensosialisasikan visi misi dan tujuannya. Itu bisa dijawab melalui pembiasaan, pemasangan baliho, misalkan pemasangan
teman-teman di kelas. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Kita harus berkolaborasi ya dalam segala hal di dalam mengimplementasikan visi, misi dan tujuan kita. Ya, kolaborasi itu akan memperkuat komitmen warga sekolah terhadap visi, misi dan tujuan. Kepala sekolah harus menjadi contoh nyata dalam menghidupkan nilai-nilai visi, misi dan tujuan. Nah, Bapak Ibu, kalau penjenengan melihat saya sebagai kepala sekolah, apakah saya bisa dikatakan sudah melakukan kolaborasi seperti itu? Saya itu berjalan sendiri gitu Bapak Ibu. Pripun Bapak Ibu menilai saya Bapak Ibu? Pak Taufik, kita mesem-mesem. Pripun Pak? Tenane, jangan kok wedi aku Pak Tumuli sesuai Pak. Enggak Pak gini. Jadi insyaallah, nah makanya mungkin ada di Bapak itu nyapo, dadak kayak kepala sekolah, dadak rono nyapo. Ini Bapak itu dasar saya. Jadi itu saya harus berada di antara penjenengan, di antara siswa. Jadi kolaborasi memang penting. Nah ini contohnya kepala sekolah menjadi seorang yang pemimpin, dia memang harus siap untuk menjadi contoh, gitu ya. Kelancaran, kesabaran, keikhlasan. Nah, saya juga ikhlas bagian bunga. Nah itu ada, itu enggak apa ya, memang manusia itu ya semua kuwi Bapak Ibu nih. Sudah jangan yang jenengan usung-usung orang sambil sing bagian bunga Bapak Ibu, bagiannya sendiri. Proses dan hasil implementasi visi misi itu harus terbuka bagi seluruh pihak. Bapak Ibu yang kami hormati, saya kira ya, tapi ya mohon maaf ya, mungkin Bapak Ibu punya penilaian yang lain. Saya sebagai kepala sekolah di SMA 3 ini, saya selalu berusaha untuk open minded Bapak Ibu. Saya selalu berusaha untuk terbuka secara maksimal karena ini keterbatasan komunikasi nih. Tapi sebenarnya saya itu selalu ingin menyampaikan ke penjenengan semuanya. Seperti ini Bapak Ibu nih. Jadi mohon dimaklumi dan saya akan selalu untuk memperbaiki diri saya Bapak Ibu, karena memang itu tugas saya ya. Jadi menjaga yang namanya transparansi dan akuntabilitas, terutama terkait dengan teman-teman di pelaksana, teman-teman yang masalah keuangan dan sebagainya. Itu memang harus memperhatikan hal tersebut. Jangan sampai ada timbul rasa curiga ya, rasa ketidakpercayaan, kasak kusuk. Jadi Bapak Ibu saya kira bisa melihat aksi kita itu seperti apa. Oh ternyata ada aksi A, ada aksi B, ada aksi dan seterusnya Bapak Ibu. Itulah cara kita bagaimana menjaga yang namanya transparansi dan akuntabilitas dari setiap program, kegiatan, keputusan yang kita buat. Mulai membiasakan atau melakukan yang namanya perubahan mindset. Mindset kita itu pokoknya digawe yang positif ya Bapak Ibu. Jadi perubahan mindset itu yang harus kita lakukan. Wah zaman sudah berubah, sangat berubah Bapak Ibu. Jenengan yang dulu murid zaman dhisik karo zaman itu mesti beda, ya memang beda. Nggak bisa disamakan cah dhisik menak ditoto, cah saiki memang beda zamannya. Dan itu yang kita hadapkan, kita sudah berkomitmen jadi guru ya, itu yang kita hadapi. Katanya Pak Kiai kan pokoknya sing sabar, telaten, ngerti-ngerti pensiun. Nah, kan itu juga Bapak Ibu. Mindset kita itu akan menjadi perilaku, menjadi aksi kita Bapak Ibu. Dan aksi kita akan menghasilkan sebuah result ya, hasil. Ya, kalau mindset kita positif, berarti perilaku kita positif, hasilnya insya Allah juga positif. 7, Pak Pur, 8. Diingat-ingat ya. Terus, ya, 7. Nah sekarang yang angka 1 kumpul di kelompok 1, yang angka 2 di kelompok 2, angka 3 dan seterusnya Bapak Ibu. LK-nya ya. Nah mohon diperhatikan dulu Bapak Ibu nih. Jadi tugas penjenengan dalam 30 menit sampai 40 menit yang kita miliki, yaitu rumusan visi misi tujuan sekolah dan kerangka pembelajaran mendalam. Bapak Ibu yang akan menghormati, visi misi tujuan kita ini adalah sudah yang terakhir yang kita buat ya. Jadi nanti monggo benar cermati rumusan visi misi kita dan tujuan dengan diselaraskan dengan konsep pembelajaran mendalam. Tadi saya sudah menyampaikan materi tadi, kalau sudah memahami seperti apa yang kita lakukan
Oh. Mandiri ada. Kalau kesehatan jenengan di mana? Oh, berarti masuk ke lingkungan berarti ya. Nek kesehatan kita bisa dimasukkan ke yang lingkungan. Secara spesifik atau menawarkan beberapa cara spesifik untuk menargetkan misi ini terlampaui. Jadi kalau misalnya seperti itu, bisa saja melaksanakan pembinaan untuk menciptakan kesadaran tentang gaya hidup berkelanjutan melalui apa? Tertarik dengan disampaikan misi untuk kelompok 10. Yang pertama, kesenjangan. Misi sudah mengakomodir dimensi profil lulusan, keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bagi saya, misi yang diciptakan atau yang dituliskan di situ semuanya itu harus mengakomodir 8 profil lulusan. Kemudian analisis perlu penyelarasan belum menjadi budaya warga sekolah dalam kehidupan.